Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Rahmayunita, NIM 063-19014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan waktu baku secara tak langsung menggunakan metode work factor dan MTM1. Untuk melakukan perhitungan dengan metode work factor dan MTM1 itu dibutuhkan yang namanya elemen breakdown. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan elemen breakdown dari mencuci piring, yaitu yang pertama ada sisihkan sampah-sampah sisa makanan, yang kedua bilas piring yang kotor dengan air bersih, yang ketiga basahi spons dengan air sabun, yang keempat cuci satu persatu piring yang kotor dengan spons yang sudah dibasahi air sabun, yang kelima setelah dicuci dengan air sabun, bilas kembali piring dengan air sampai bersih, tidak terdapat busa sabun lagi, dan yang terakhir taruh piring yang sudah bersih di wadah yang sudah disiapkan. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan dengan work factor. Work factor sendiri itu memiliki tabel-tabel yang dimana tabel-tabel ini berdasarkan body member. Terdapat tabel finger, hand, arm, forearm swivel, trunk, foot, leg, and head turn. Nah, di work factor ini juga punya yang namanya work factor sendiri, yaitu ada weight or resistance, direction control atau strict, ada care atau precaution, ada change direction, ada definite stop. Work factor ini sendiri yang melihat apakah gerakan di tubuh ini memperlambat untuk mendapatkan waktu bakunya nanti. Lalu kita langsung saja ke perhitungan work factor-nya. Yang pertama kita akan menganalisisnya yaitu dengan elemen breakdown yang pertama, yaitu menyisihkan sampah-sampah sisa makanan ke tempat yang disediakan dengan jarak tempat cuci piring dan tempat membuang adalah 35 inch. Dan terdapat satu work factor yaitu precaution. Oleh karena itu didapatkan motion analyze-nya adalah A30P yang dimana kita gunakan tabel arm dengan distance move 30, lalu didapatkanlah waktu 96 time unit atau sama dengan 0,0096 menit. Lalu kita lihat lagi elemen breakdown yang kedua yaitu bilas piring yang kotor dengan air bersih dengan jarak piring dengan keran air adalah 10 inch. Dan work factor-nya adalah basic motion. Di sini kita gunakan kembali tabel arm dengan distance move-nya 10 inci lalu didapatkan waktu adalah 42 time unit atau setara dengan 0,0042 menit. Lalu kita selanjutnya menggunakan elemen breakdown yang ketiga yaitu basahi spons dengan air sabun dengan menggunakan jari untuk menggenggam botol sabun dengan jarak 4 inch dan terdapat work factor yaitu basic motion. Oleh karena itu kita gunakan table finger hand measure at fingertip dengan distance move-nya yaitu 4 inch dan menggunakan work factor yang basic lalu dapatkanlah waktu 23 time unit atau setara dengan 0,0023 menit. Lalu kita lanjutkan ke elemen breakdown yang keempat, yaitu cuci satu persatu piring yang kotor dengan spons yang sudah dibasahi air sabun. Di sini terdapat dua gerakan, yaitu dengan menggunakan jari, menggenggam piring dengan jarak 1 inch, dengan satu work factor yaitu precaution. Kita gunakan kembali tabel finger hand dengan distance move 1 inci, lalu dapatkan waktu 23 time unit dikarenakan terdapat satu work factor atau lalu setara dengan 0,0023 menit. Lalu yang menggunakan lengan, kita gunakan tabel arm measure at knuckles, didapatkan motion analyze-nya adalah A7PS dengan dua work factor yaitu precaution and direct control, didapatkanlah waktu 65 time unit atau setara dengan 0,0065 menit. Lalu selanjutnya, elemen breakdown selanjutnya adalah cuci satu persatu piring yang kotor dengan spons yang sudah dibasahi air sabun, menggunakan jari untuk menggenggam piring dengan jarak 1 inch dan satu work factor yaitu precaution. Oleh karena itu kita gunakan kembali tabel finger hand measured at fingertip dengan distance move 1 inch dan didapatkan motion analysis-nya adalah FH1P dan satu work factor didapatkan 23 time unit atau setara dengan 0,0023 menit. Lalu elemen breakdown yang keenam adalah taruh piring yang sudah bersih di wadah yang sudah disiapkan menggunakan lengan dengan jarak 40 inch dan dengan satu work factor yaitu precaution. Kita gunakan table arm, lalu distance move-nya adalah 40 inch, dapatkanlah motion analysis-nya adalah A40P dengan waktu
109 time unit atau setara dengan 0,090 maksud saya 0,0109 menit. Lalu setelah didapatkan, total waktu yang didapatkan dari jumlah setiap waktu pada elemen breakdown adalah 0,0388 menit. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan waktu baku secara tak langsung menggunakan metode MTM1. Pada MTM1 ini terdapat 6 tabel, yang dimana tabel pertama adalah reach. Reach ini digunakan ketika operator ingin menjangkau barang atau benda. Di tabel ini ada distance move dalam inci, lalu ada cast and description, di mana kita tinggal menyesuaikan benda apa yang akan kita raih, kita jangkau. Lalu ada hand in motion, di mana kita mengukurnya itu bukan di saat benda itu baru akan digapai, tapi saat sudah digapai. Lalu di tabel kedua itu ada move, sama dengan tabel reach, terdapat distance move-nya. Lalu ada juga case and description-nya, tinggal kita sesuaikan dengan kegiatan yang sedang kita lakukan. Namun perbedaannya, pada tabel move ini terdapat weight allowance, di mana kita melihat apakah berat benda yang akan kita pindahkan ini mempengaruhi waktunya atau tidak. Jadi agar bisa mendapatkan waktunya, kita tambahkan time TMU dengan konstan TMU-nya. Lalu selanjutnya ada tabel ketiga, yaitu turn and apply pressure. Turn and apply pressure ini digunakan ketika operator melakukan gerakan memutar. Di tabel turn and apply pressure-nya ada beratnya untuk melihat waktunya. Lalu ada tabel garbs atau yang disebut menggenggam. Ini dipakai ketika operator melakukan kegiatan menggenggam dengan jari atau tangan. Lalu ada tabel kelima, yaitu position. Position digunakan ketika operator melakukan kegiatan mengarahkan untuk menggabungkan atau memasangkan satu objek dengan objek lainnya. Lalu ada tabel yang keenam atau release. Release yaitu untuk membebaskan kontrol satu objek dengan objek lainnya. Lalu tabel ketujuh ada disengage, yang itu untuk lepas rakit, di mana digunakan saat operator ingin memisahkan kontak antara satu objek dengan objek lainnya. Lalu tabel ketujuh ada eye travel time and eye focus. Eye travel time dan eye focus ini memiliki rumusnya sendiri, yaitu 15,2 dikali T D TMU. T itu the distance between points from and to which the eye travels. D-nya adalah the perpendicular distance from the eye to the line of travel T. Nah, eye focus time ini sudah memiliki waktunya sendiri, yaitu sebanyak 7,3 TMU. Lalu selanjutnya ada tabel ke-9, yaitu body leg and foot motion. Di sini kita gunakan untuk melihat posisi apa yang dilakukan saat operator mengerjakan sesuatu. Lalu tabel yang terakhir adalah tabel ke-10, yaitu simultaneous motion. Di sini dikarenakan operator ini tidak hanya melakukan, maksud saya suatu operator bisa melakukan kegiatan dengan berbeda tangan. Jadi simultaneous motion ini dibuat karena melihat adanya dua gerakan yang dilakukan oleh operator dengan dua anggota gerak yang berbeda. Langsung saja kita masuk ke perhitungan MTM1-nya, yaitu kita gunakan sama seperti tadi elemen breakdown. Yang pertama yaitu mengisikan sampah-sampah sisa makanan ke tempat yang telah disediakan dengan jarak tempat cuci piring dan tempat untuk membuang adalah 30 inch. Motion analysisnya adalah M35C dengan weight under 2,5 lbs. Karena weight under 2,5 lbs itu constant TMU-nya 0, jadi tidak berpengaruh. Lalu didapatkanlah waktu 30,7 TMU. Lalu elemen breakdown yang kedua adalah bilas piring yang kotor dengan air bersih. Pada kegiatan ini dilakukan gerakan reach atau menjangkau piring agar terkena air dengan motion analisisnya adalah R10B dengan waktu 11,5 TMU. Yang ketiga adalah basahi spons dengan air sabun. Pada kegiatan ini dilakukan gerakan grab atau memegang botol sabun untuk dituangkan ke spons pencuci piring. Didapatkan motion analisisnya adalah G3 dengan waktunya 5,6 TMU. Lalu pada elemen breakdown keempat, yaitu cuci satu persatu piring yang kotor dengan spons yang sudah dibasahi air sabun. Pada kegiatan ini digunakan tabel position.
di mana menggabungkan spons dan piring yang akan dicuci. Oleh karena itu, motion analysisnya adalah P2SSE atau sama dengan 19,7 TMU. Halaman breakdown yang kelima adalah setelah dicuci dengan air sabun, bilas kembali piring dengan air sampai bersih, tidak terdapat busa sabun lagi. Pada kegiatan ini digunakan table move, dikarenakan pada kegiatan ini bertujuan untuk memindahkan piring agar terkena air, agar dapat dibilas dengan jarak piring dengan air adalah 10 inch, dan berat piring under 2,5 lbs, dengan motion analisisnya adalah M10B atau setara dengan 12,2 TMU. Yang ke elemen breakdown keenam adalah taruh piring yang sudah dibersihkan di wadah yang sudah disiapkan. Pada kegiatan ini digunakan table move dan release, di mana tangan memindahkan piring, lalu melepaskan piring yang sudah dibersihkan ke wadah yang sudah disediakan. Jadi, motion analysisnya ada dua, yaitu M30C atau sama dengan 26,7 TMU dan RL1 sama dengan 2,0 TMU. Lalu lanjut ke analisa tabel ke-10. Karena tabel ke-10 ini untuk melihat adakah dua gerakan yang dilakukan dua anggota gerak yang berbeda. Tentu saja ada satu tahapan yang dapat menggunakan tabel X simultaneous motion, yaitu tahapan nomor 5, di mana cuci satu persatu piring yang kotor dengan spons yang sudah dibasahi air sabun, yang dimana tangan kiri menggenggam piring dan tangan kanan menggosokkan spons ke piring, yang dimana pada tangan kiri motion analisisnya P2SSE dan tangan kanan motion analisisnya adalah G1A, dan hal tersebut adalah mudah untuk dilakukan atau easy jika dilihat pada tabel ke-10 ini. Nah, didapatkan hasil total perhitungan waktu baku dengan MTM1 yaitu dengan cara menjumlahkan semua waktu pada elemen breakdown yang didapatkan adalah 108,4 TMU. Dari perbandingan work factor dan MTM1 ini, saya menganalisis bahwa terdapat dua perbedaan dengan menghitung waktu baku menggunakan work factor dan MTM1, yaitu perbedaan pertama adalah pada perhitungan work factor dilihat dari semisal anggota tubuh apa saja yang bekerja, sehingga hasil dari perhitungan work factor ini tidak merinci. Berbeda dengan perhitungan MTM1 yang dimana pada MTM1 ini dilihat dari apa yang operator lakukan, seperti memindahkan, menjangkau, menggenggam, dan lainnya. Dan perbedaan yang kedua yang harus selalu diingat bahwa work factor dan MTM1 memiliki satuan yang berbeda. Kalau pada work factor, satuan yang digunakan adalah 10 pangkat minus 4. Sedangkan pada MTM1 digunakan satuannya adalah 10 pangkat minus 5. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.